Selamat pagi untuk anak-anak yang terkasih. Sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita untuk belajar secara online pagi ini, mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan Tuhan agar kami sebagai anak-anak SMP Immanuel memiliki jiwa yang semangat, jiwa yang mau belajar, agar kehidupan kami juga Tuhan dapat belajar untuk seperti Engkau. Dan biarkanlah pagi hari ini Tuhan kami diberikan semangat yang baru untuk kami dapat menggapai semua harapan dan cita-cita kami. Dan sebelum itu Tuhan berkati hati kami untuk mendengarkan renungan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pagi hari ini firman Tuhan kita terambil dari 2 Timotius 2 ayat 8 sampai 13. Dan Miss bacakan di ayat 13-nya saja. Begini bunyinya, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tema kita adalah menikmati kesetiaan Tuhan. Kita harus taat dan siap setia memikul salib Kristus. Ayat di atas ini seringkali kita salah mengartikan. Banyak orang Kristen, enak ya menjadi orang Kristen. Kita bisa hidup seenaknya, berbuat dosa apapun, malas baca firman, jarang ibadah, atau sering berbohong terhadap orang tua atau sesama, dan tidak usah repot-repot terlibat dalam setiap pelayanan. Toh jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Ini namanya ngawur. Karena apa? Pernyataan tidak setia ini menunjuk kepada keberadaan kita sebagai manusia yang begitu mudah terpengaruh dan terguncang oleh situasi atau keadaan tidak stabil, mudah kecewa, dan sebagainya, sehingga kita cenderung gampang berubah menjadi tidak setia kepada Tuhan. Misalnya, ketika kita memiliki permasalahan, baik terhadap orang tua atau masalah kita tidak sanggup belajar atau dan sebagainya lainnya, kita menganggap Tuhan tidak pernah ada untuk saya. Dan Tuhan tidak pernah menolong, sehingga kita pun sulit untuk setia kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Tetapi berbeda dengan Tuhan, yang adalah Tuhan adalah setia. Sebab kesetiaannya adalah sifat Tuhan sendiri. Pemazmur berkata, "Ya Tuhan, alam semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu." Itu terdapat dari Mazmur 89 ayat 9. Sehingga segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Sungguh luar biasa, kita punya Tuhan yang begitu setia terhadap kita adalah manusia yang berdosa. Bagaimana agar kita senantiasa menikmati dan merasakan kesetiaan Tuhan? Yang pertama, fokus kepada Yesus. Kalau kita lihat dari Timotius, Rasul Paulus berpesan agar ia senantiasa mengingat-ingat Yesus. Pribadi Yesus harus menjadi fokus kehidupan kita. Namun sering kita membesar-besarkan masalah, mengingat-ingat kejelekan orang lain, atau kekecewaan terhadap seseorang. Bukannya mengingat-ingat pribadi Yesus dengan segala kebesaran kuasa, karya-karyanya, dan juga pengorbanannya. Akibatnya bertemu dengan sedikit ujian atau tantangan saja, kita langsung lemah, mengeluh, bersungut-sungut, dan berubah tidak menjadi setia. Kedua, mau menderita untuk Tuhan Yesus, yaitu firman di sini bukan berarti orang Kristen hidupnya susah, serba kekurangan atau tertekan. Yang dimaksud adalah penderitaan karena melakukan kebenaran, menyalipkan daging dan harus tunduk kepada kehendak Tuhan.
Ada harga yang harus kita bayar, tidak lagi bisa seenaknya hidup. Bisakah? Tidak ada istilah tidak bisa, hanya dua pilihan. Mau taat atau tidak. Roh Kudus pasti menolong dan memberi kekuatan bila kita senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Mazmur 18 ayat 26 berkata, terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Nah, firman Tuhan kiranya renungan singkat ini menjadi berkat untuk anak-anak SMP Immanuel. Membangun iman, kepercayaannya, terus berjalan dalam kasih, dan bawa Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, ada pepatah mengatakan, tetaplah setia, kerjakanlah bagian kita dengan setia, dan lihatlah Tuhan akan mengerjakan bagiannya yang sempurna. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas kehidupan kami. Ajari kami untuk setia kepada Tuhan. Ajari kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Sehingga kehidupan kami juga Tuhan dapat menjadi hidup yang penuh Tuhan terus tolong dan memberi kekuatan untuk kami terus bersekutu dengan Tuhan. Dan semangat kembali untuk kami belajar di masa-masa pandemi COVID ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.